Kenapa sih ada mixer yang 7 liter juga tapi harga lebih mahal? Lalu bedanya apa sih? Nah, buat kalian mau tahu, tonton video ini sampai habis. Nah, mixer B7 ini mempunyai body metal ya guys. Jadi bodinya bukan plastik. Ini bodinya sudah besi, tapi atasnya plastik. Kenapa? Biar kita bisa buka, bisa maintenance atau perbaiki atau melihat kondisi part di dalam ini. Nah, berikutnya selain bodinya ini metal, dia mempunyai berat yang luar biasa. Ini kurang lebih 25 kilo. Untuk bukanya sama, dia dari kanan. Jadi benar-benar ini besi ya. Kita bisa ukur. Jadi cara ukur paling gampang itu saya pakai magnet. Nah, itu nempel, ya kan? Nempel. Jadi dia besi campur aluminium, campur-campur dicat ya. Untuk bolnya sendiri sama. Dia stainless food grade pastinya. Dia ada 3 adukan sama, tapi ini lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena dia dari besi nih. Untuk perawatannya ini boleh cuci, tapi jangan dikrok ya. Jangan dikrok-krok. Kalau dikrok-krok bisa rontok, bisa bahaya. Bisa jadi karatan kan. Nah, kalau ini rusak ya tinggal beli aja. Ada spare partnya kok. Biasa begini-begini mixer-mixer punya spare partnya. Terus yang menarik, kalau mixer seperti ini, dia punya jarak ini harus kecil nih. Bahkan 1 jari pun nggak masuk nih. Ini 1 jari nggak masuk, pinggirnya kurang lebih 1 jari ya. Kurang lebih 1 jari. Fungsinya buat apa? Jadi kalau misalnya lebih dekat ke bolnya, itu adukannya lebih rata. Jadi saya pernah tes kalau pakai mixer yang terlalu besar jaraknya ya. Biasanya kalau mixer rumahan sih agak berjarak. Kalau mixer usaha biasa dia agak mepet. Pastinya tidak mepet dengan bolnya, dia dekat aja. Tujuannya biar ngaduknya lebih maksimal dan cepat ngembangnya. Ini untuk yang beetle. Mungkin saya akan coba yang hook. Nah, ini bisa dilihat juga, jari aja saya nggak masuk. Nah, untuk pinggirnya itu jaraknya kurang lebih 1 jari. Ini juga fungsinya sama, teman-teman. Jadi kalau misalnya saat di whisk gitu kan, kalau dia jaraknya deket, dia pas ngadonnya enak tuh. Ini yang hook. Kita coba tes yang ini, yang whisk. Nah, teman-teman lihat ya, ini benar-benar jaraknya kecil nih. Kalau yang mau usaha biasanya mixer seperti ini nih. Oke. Terus jarak pinggirnya juga kurang lebih satu jarian ya. Kalau bol ini memang agak gede karena dia buat ngembangin telur. Nah, kenapa seperti ini? Kalau bol ini dia terlalu jauh, nanti telur itu agak susah ngembangnya. Apalagi kalau telur dikit. Jadi pernah kejadian bolnya gede seperti ini, saya masukin telur cuman 4 biji atau 5 atau 6 biji utuh, dia nggak mau ngembang. Atau lama ngembangnya, bahkan jadi turun dia karena kelamaan kan. Berikutnya, dia punya kecepatan sama, sistem puternya sama, dia potensio min sampai high, middle, min, high ya kan, terus ada on off. Berikutnya kita akan uji berapa daya yang dipakai untuk mengaktifkan mixer B7 ini dan berapa kecepatan RPM-nya. Oke, sekarang teman-teman udah lihat kan? Kita sama-sama lihat, kita sama-sama uji. Kecepatan dari mixer ini itu 500 sampai 3000 RPM. Yang kita ukur adalah kecepatan dinamo ya. Jadi kita tidak mengukur kecepatan putar dari whisknya ini, tapi kita mengukur kecepatan dinamo. Nah, perlu teman-teman perhatikan, kecepatan dinamo dengan kecepatan whisk ini belum tentu sama. Jadi tergantung dari rasio gearnya. Nah, kebetulan untuk mixer B7 ini dia menggunakan rasio yang cukup besar. Jadi satu bisa 1:3 dengan gear si dinamonya kecil, tapi gear dinamo untuk muter ini gede. Jadi mengakibatkan dengan kecepatan rendah aja di dinamo yang nggak terlalu tinggi, tapi bisa menghasilkan kecepatan tinggi di bolnya. Jadi bagus banget nih buat teman-teman kalau misalnya mau ngaduk dalam kecepatan tinggi atau dengan daya yang pasti lebih hemat, bisa pakai mixer seperti ini.
Oke, teman-teman sama-sama lihat, kita uji listriknya itu dari nol, pasti dia belum nyala, sampai dari low sampai high-nya itu hanya maksimal 40 watt. 40 watt tanpa beban. Kalau dengan beban kurang lebih 100 sampai 200 watt tergantung bebannya. Mixer ini juga sudah ada safety-nya. Jadi kalau misalnya dia overheat, kepanasan, mixer ini akan mati yang butuh istirahat. Ini biasa di fitur-fitur mixer-mixer zaman sekarang sudah ada sih. Ini udah fitur standar biasanya. Terus mixer B7 ini sama seperti yang seri-seri sebelumnya kita pernah review, merek-merek apapun, disarankan maksimal 500 gram tepung untuk adonan kalis ya. Maksimal. Kalau telur bisa kurang lebih 2 kilo, ya, tergantung mau ngembangnya berapa ngembang. Mixer B7 ini dia belum ada ini nih. Jadi kalau misalnya mixer pada umumnya kan ada ini ya, ada apa namanya, locknya. Jadi kalau ini nggak mau nyala, nah ini masih nyala nih. Ya sebenarnya nggak terlalu pengaruh kemana-mana sih yang ini, cuman ya cukup terganggu aja gitu loh. Biasanya mungkin kalau yang pengaman kan anak-anak mau main apa, kalau dibuka nggak bisa dimainin, seperti itu kurang lebih. Jadi karena ini berat, dia tidak dilengkapi karet yang bisa nempel di permukaan licin. Ini karet-karet biasa aja yang buat tahan berat biar kokoh, tapi dia nggak dilengkapin. Saya tahu alasannya. Menurut saya alasannya ya karena dia berat. Jadi kalau misal berat gini ya mau geser kemana gitu kan. Harga mixernya juga nggak cukup murah. Harga mixer ini kurang lebih 4 jutaan nih. 4 jutaan guys. Jadi kalau buat kalian yang mungkin budgetnya nggak sampai segitu ya bisa beli mixer yang sebelum kita review juga bisa. Itu kurang lebih 2 jutaan aja gitu loh. Oke guys, mungkin segitu aja review dari kita. Kalau misal buat teman-teman yang masih kurang jelas, ada hal mau tanya silahkan komen di bawah. Atau bisa komen di Instagramnya saya di Indra Eskom, bisa juga di official @officialkulinerTV. Nanti di situ tim kita akan balas semampu kami. Terus semoga video ini juga bisa menginspirasi teman-teman, jadi tahu oh gue mau beli ini lebih cocok, beli ini lebih cocok gitu loh. Oke, dan pastinya ingat untuk share video ini ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun yang pastinya membutuhkan. Kita sebar kebaikan kemana-mana. Oke, saya Indra Eskom pamit, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye.